Belum. Ya, jumpa lagi kita dengan DigiCraft. Kali ini kita ada di Lobby B Inacraft on Oktober 2023. Kali ini kita akan mendatangkan tamu dari anggota ASEPI DKI. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kita dengarkan ya. Monggo kami persilakan Mbak Cindy. Ya, halo Ya. Mas Adis, nama saya Cendi Mirnas. Ya. Saya CEO dan founder dari Noesa. Noesa Ya, ya. Noesa. Ya. Tulisannya kan OE-nya nyambung tapi kita ngomongnya Noesa. Oke. Nah, Nah, saya pengen tanya nih, awal mulanya mengapa ada memilih Noesa, memilih nama itu, dan kemudian di bidang apa sih sekarang? oke. Jadi awalnya tuh Noesa tuh tidak sengaja lah ada. Kita jatuh cinta pada pandangan pertama Wih. sama kain tenun ikat warna alam. Jadi long story short, jadi aku sama partnerku itu overland forest 40 hari. Kita pergi sebelum wisuda, kita pergi beli tiket pergi tapi nggak beli tiket pulang. Akhirnya pas ke Maumere itu kita ketemu sama buku gitu. Jadi partnerku beli buku tentang wisata NTT. Oh ada ini nih, ada apa namanya? Desa Pengrajin ya, desa wisata itu di Watu Blapi. Nah akhirnya kita coba kontak lah nomor yang di situ, dan akhirnya pas kita menginjakkan kaki pertama kali, kayak langsung wah bagus banget nih gitu. Kita nggak pernah lihat itu, dulu masih jarang kan tentang warna alam kan ya, kita nggak pernah lihat itu di Jakarta, di Inacraft itu nggak pernah. Akhirnya awalnya tuh kita cuma ngobrol-ngobrol, oh ya ini bagus nih untuk dibawa ke Jakarta, lalala gitu. Lalu Oh, Noesa ya. karena diajakin untuk kerjasama. Ya. Diajakin kerjasama, terus akhirnya awal justru bukan buat Noesa, bantuin untuk menjual kain-kain teman-teman di sana aja. Jual kain aja ya, bukan di bentuk yang lain ya. Oke. Ya awalnya cuma jual kain aja, terus tapi karena aku masih ngantor juga, partnerku juga masih ngantor, jadinya nggak fokus tuh. Oh, dulu masih kerja sambil ya. Kerja kan. Terus akhirnya memutuskan untuk keluar kantor, dan akhirnya menseriuskan ini, yaudahlah keluar kantor kita coba riset, buatlah nama baru, akhirnya namanya Noesa. Oke. Namanya sendiri kenapa Noesa? Karena Noesa artinya kan kepulauan. Iya. Ini pengennya nanti bisa bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin yang ada di kepulauan Indonesia. Oke. Ya, secara spesifik mengapa Maumere tadi juga kayaknya in accident? Mengapa milih Maumere bukan yang lain gitu? Ya itu accident aja, karena jatuhnya nggak sengaja aja gitu, dan pas yang setelah kita yang buat acara, sempat buat acara tuh, terus itu aku jualannya masih kain ya, belum di itu ya? Ada yang diolah tapi kan basicku bukan product designer gitu, jadi kayak masih ya seadanya aja. Nah itu akhirnya aku mutusin, aku sempat tinggal 3 bulan di sana sama teman-teman di sana, sama di Warlock lah, tinggal di Warlock. Terus akhirnya kita mencoba menggodok warna-warna baru. Karena di sana awalnya kan warnanya tuh hitam, merah tua, biru tua gitu, dan kita eye catching gitu ya. Kita anak muda nih pengen ngenalin nih, anak muda tenun ikat kayak gimana sih gitu. Oke, apa yang membedakan warna Maumere dengan yang Waingapu dan sebagainya gitu, apa sih? Kalau boleh tahu sekilas saja. Kalau warnanya sih motif udah pasti beda. Motif udah pasti beda. Teknik mungkin kan kalau ini hanya ikat aja. Namun kalau misalnya kalau produk-produk yang kami hasilkan ini, kita tuh ngedesain kainnya sendiri. Ini kita menggunakan motif adat, namun untuk layout si warna-warnanya itu kita yang ngedesain sendiri di Jakarta. Jadinya kenapa kain-kain di Noesa itu warnanya agak beda. Lebih pop, terus ya lebih kekinian lah, karena emang ya kita yang ngedesain di Jakarta. Nah, aplikasinya ke tas aja atau ke yang lain? Saat ini kita masih ke fashion accessories, tapi baru mau mulai masuk baju di sebentar lagi, sebenarnya ada di Inacraft, baru Jumat baru datang gitu. Terus jadi kita produk kita tuh kayak craft meets function. Jadi kita ngebuat barang-barang craft gimana yang berfungsi untuk sehari-hari gitu, kayak tali tas, terus ada juga
kayak topi atau bookmark, jadi itu kan dipakai sehari-hari, nggak hanya untuk yang acara tertentu saja gitu. Oke. Yang menarik ini ketika kita kolaborasi dengan penduduk yang notabene jauh kan, dengan dalam artian remote area dari Jakarta, mbaknya dari Jakarta, kemudian pola pikir beda itu. Apa sih, ada kisah yang menarik nggak? Boleh kita cerita tentang kolaborasinya ketika kesana itu ya. ya? Apa ya? Sebenarnya tuh jadi awal-awal tuh jadi kendala yang lumayan juga ya, karena kan dari bahasa juga beda ya. Oh, iya. Kayak jadi beruntungnya itu Noesa bertemu dengan ketua kelompok yang masih muda juga, yang kalau misalnya datang ke boothnya Noesa, itu ada penenunnya, itu ketua kelompoknya. Jadi masih muda, jadi kita enak ngomongnya. Jadi aku mencoba menjelaskan apa yang kita mau, maksud kita apa, ntar akan coba ditranslasikan kembali dengan bahasa lokal, dengan bahasa biar teman-teman yang lain mengerti. Bahasanya gitu. apa? Tetun? Bukan ya? Sika, 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 bahasa Sika. Gitu, jadi kayak misalnya teman-teman saya juga bisa pakai bahasa Indonesia, tapi kan lebih lancar ya, lebih nggak komunikatif. Ada yang nggak lancar, bahasa lebih baku gitu. Sedangkan kalau di Jakarta kan bahasanya udah ya pakai gitulah, slang udah ya. slang gitu. Jadi kayak akhirnya ditranslasikannya ke si ketuanya itu. Oke. Nah sekarang kalau Nusa sendiri ketika melihat ini ikut Inacraft tahun berapa sih kalau boleh tahu? Seingat aku tuh 2017 aku pernah ikut boothnya Warlami, pernah. Oh, Warlami. Terus pernah ikut juga ikut boothnya kayak Backcraft, akhirnya Backcraft ya. sempat beli coba sendiri juga pernah. Terus akhirnya yang setelah pandemi kita ikut DKI, akhirnya sekarang beli sendiri lagi gitu. Sekarang di Inacraft boothnya di mana? Di Hall A. Hall A nomor 82. Oke, Hall A nomor 82 ya. Silakan di sana. Ya, ada penenunnya di sana. Ya, dan kita ada penenun, dan memang di Inacraft kami sendiri untuk Oktober ini lebih berfokus kepada ke anak muda, fokus ke budaya sebagai bagian dari Inacraft. Jadi karena Inacraft dibangun dari produk-produk lokal yang base ke culture di Indonesia. Jadi ketika Anda masuk Inacraft, membedakan kami dengan pameran yang lain, kami lebih menekan ke budaya. Jadi kami kayak Noesa ini menekan ke budaya yang kami angkat. Dan juga ada beberapa hal yang jadi perhatian kita, bahwa kita berharap dengan Oktober ini makin banyak kayak Mbak Cindy ini bisa mengangkat produk-produk lokal. Karena kita lihat dari Sumba, kemudian dari yang lain ya, jadi kayak remote area mungkin kalau Sumatera mungkin daerah Nias gitu ya, atau daerah Mentawai juga kan. Saya yakin di sana banyak kebudayaan yang bisa kita angkat. Oke, kemudian yang terakhir ini Mbak Cindy, kesan tentang Inacraft bagaimana? Ada harapan nggak? Ada kritik buat kami nggak untuk ke depannya? Apa ya? Harapannya sih, ya makin harga keren aja lah. kurang mahal atau gimana? Nggak bisa diskon, aduh di diskon mungkin untuk yang masih muda-muda ini, masih merintis nih, baru-baru, mungkin bisa diskonin nih harga youthnya gitu kan. Jadi ya semoga makin ramai juga Inacraft, pastilah semakin tahunnya kan ya. Karena baru dari pandemi ya, baru setahun, 2 tahun kan ya. Iya. Mudah-mudahan terus ramai dan berkembang terus lah gitu. Oke, ini produk dari Noesa, mungkin bisa jelaskan sedikit untuk menutup kata ini. Iya. Bagaimana fungsi? Oke, jadi kalau ini best seller kita dari awal banget. Ini namanya Sangkut. Jadi ini backstrap pakai tenun ikat warna alam. Terus ini motifnya motif dari adat sana kita ambil. Terus ini semuanya pakai pewarna alam juga. Kalau boleh tahu nama motifnya ada nggak ya? Ada, tapi aku tuh agak lupa nih, kalau nggak salah tuh kaki naga kalau nggak salah deh. Naga ya. Ya, buka dikit. Nggak, ini kita ininya aja, itunya enggak, ininya aja Pak. Talinya aja. Terus ininya juga si kulitnya itu kita menggunakan kulit nabati atau vegetable tan leather. Oh, vegetable. Jadi kita sebisa mungkin lah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan kan di Noesa pun sisa-sisa kainnya digunakan lagi untuk buat anting, buat gelang, semuanya kita pakai gitu. Jadi ya less waste gitu. Ya, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Cindy, beliau dari Noesa. Jangan lupa follow IG-nya Noesa @noesa.id. .co.id. .co.id. Ya. Demikian tadi kita bincang kita, sampai jumpa ke DigiCraft selanjutnya. Salam dari JCC. Terima kasih. Ya.
Terima kasih. Aduh.